Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ye. Oke, mungkin kemarin sudah kita masuki materi yang pertama, yaitu yang judul. Mungkin untuk materi pada malam hari ini, pada materi mencari referensi terbaik. Sebelum materi pada malam hari ini kita mulai, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanyakan terlebih dahulu. Aman ya? Aman, aman. Aman ya. Atau Baik. mungkin yang kemarin belum mengikuti, barangkali ada yang bisa ditanyakan, barangkali. Ye, monggo silakan. Nah, jika Bapak Ibu yang kemarin belum Nggak tahu mengikuti, siapa kemarin yang nggak bisa ikut. ye, benar Bapak. Atau nanti Bapak Ibu yang ingin mengulang materi, merefresh materi itu sudah kami masukkan ke YouTube secara privat nih Bapak Ibu nggih. Jadi orang lain tidak akan bisa melihat untuk diskusi webinar pada sesi ini baik dari sesi pertama sampai 8. Jadi yang bisa melihat hanya khusus Bapak Ibu saja. Untuk linknya sudah kami sertakan di WA Group, sudah kami kirim. Nanti akan setiap hari akan kita update juga untuk setiap sesinya. Gitu. Iya, Mas, minta maaf, Nggih. saya mau bertanya. Nggih, Kalau monggo silakan. rekaman itu bisa kita simpan di Google Drive, kapan? Bisa Ibu, nanti Ibu download terlebih dahulu Ibu. Baik, baik. Nggih, nanti Terima kasih, kami Mas. bantu. Nggih, siap Ibu. Nanti kami bantu Diban kirimkan link untuk cara downloadnya Ibu. oh iya, gimana? Nanti tolong dikirim ya, Mas. Nggih, siap. Nanti kita Ya, kirimkan ke WA Group Ibu. baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang Kalau lain. yang materi dari Dr. Ju itu bisa di-download juga nggak, Mas Berto? Kalau dari website rumahskopus.com itu mohon maaf belum bisa di-download Bapak. Tetapi itu bisa diakses selamanya Bapak. Jadi tidak pernah Oh kita gitu. hapus. Nggih. Ya, ya, siap, siap. Jadi itu bisa diakses terusnya Bapak. Selamanya. Aman Bapak. Ya, aman. Jadi bisa diulang-ulang. Nggih, bener Bapak. Gitu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, jika ada yang tanyakan, monggo. Mas, saya mau bertanya, Nggih, gimana Ibu? eh, kalau misalnya mau ikut yang rumah Scopus yang camp itu, yang 4,5 juta, itu khusus untuk jurnal atau bisa juga misalnya mau book chapter Trindex Scopus atau misalnya produk-produk Scopus lainnya. Makasih ya. Baik, sedikit menjam nih Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf, kita baru fokusnya ke jurnal artikel. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau ingin masuk ke bibliometrik, itu kami ada produk baru. Nanti Bapak Ibu bisa coba hubungi kami. Tapi kalau untuk book chapter dan lain sebagainya, kami belum ada Ibu, mohon maaf. Jadi kami baru fokusnya di jurnal artikel dan bibliometrik. Gitu Ibu. Ya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain, monggo silakan jika ada yang tanyakan kembali. Baik, sepertinya aman ya. Oke, kalau aman mungkin karena kita kemarin sudah masuk ke judul dan keyword untuk materi pada malam hari ini kita memasuki yaitu mencari referensi terbaik melalui scopus.com dan sebagainya. Ya nanti akan dijelaskan oleh Mas Hafid. Apakah Mas Hafid sudah hadir? Oke. Baik, Mas Berto. Oke, baik. Sudah hadir ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga nih Bapak Ibu nggih. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Hafid. Monggo silakan Mas Hafid. Terima kasih, Mas Berto. Selamat malam, Bapak Ibu. Masih tetap Selamat semangat, Bapak Ibu. malam. Selamat Alhamdulillah malam. semangat. Alhamdulillah semangat, Pak. Malam. Harus tetap semangat, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan mencari referensi. Nah, nantinya referensi yang bagaimana yang akan kita cari kan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini kita mencari referensi terbaik. Kalau kata Pak Jo itu referensi Dewo. Nah, kita cari melalui beberapa cara, Bapak Ibu. Salah satunya scopus.com. Nah,
Tetapi itu berlaku yang mempunyai akun lisensi, Bapak Ibu. Kemudian pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau tidak punya akun lisensi bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan cara lain, Bapak Ibu. Salah satunya send direct ataupun kita bisa menggunakan nanti Google Scholar, Bapak Ibu. Nah, em, mungkin biar mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan menggunakan scopus.com terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Mas, belum. Oh, udah ada. Belum. Sudah. Baik, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita menggunakan scopus.com. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari referensi menggunakan scopus.com, itu harus mempunyai akun lisensi. Nah, dan akun lisensi biasanya institusi Bapak Ibu yang berlangganan. Karena kan mahal ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mempunyai kolega atau mungkin putra-putri Bapak Ibu yang berafiliasi di universitas sudah berlangganan Scopus bisa dipinjam akunnya. Nah, setahu saya itu seperti UGM, kemudian UI, UNS, UMY, UNY itu sudah berlangganan Bapak Ibu. Kemudian ada UIN Sunan Kalijaga itu sudah berlangganan. Nanti Bapak Ibu bisa pinjam akun. Nah, ya kita enter dulu. Saya logout dulu. Nanti ketika Bapak Ibu menggunakan scopus.com, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Nah, ini masih belum login. Nanti Bapak Ibu silahkan mungkin kalau ada dari kampus Bapak Ibu yang sudah berlangganan bisa melalui email institusi. Nah, nanti bisa klik gambar rumah, kemudian cek akses, kemudian masukkan nama universitasnya, dari mana baru emailnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email. Kemudian masuk ke dalam emailnya, klik get access untuk masuk ke scopus.com. Beda halnya kalau Bapak Ibu membeli atau mungkin pinjam akun orang lain. Nah, mungkin melalui check-in di bagian kanannya, kemudian kita klik. Nah, perbedaannya Bapak Ibu ketika menggunakan akun berlisensi atau tidak itu ada di bagian atas. Nah, kalau akun Bapak Ibu berlangganan di sini short, kemudian sources dan skival. Kalau akunnya belum berlangganan, di sini masih authored dan sources. Kemudian di bagian kiri itu bukan Start Exploring, tetapi masih Scopus Preview. Nah, kalau seperti ini sudah berlangganan Bapak Ibu. Kemudian untuk mencari referensi bagaimana Mas? Nah, kita tuliskan nih Bapak Ibu, di sini terdapat set dokumen. Sebelum itu saya hapus dulu. Hmm, ekstensi. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ini ada informasi untuk penggunaan Scopus.com itu hanya bisa melalui Google Chrome Bapak Ibu. Karena ada perizinan untuk mendownload referensinya nantinya. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian terdapat dokumen. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu tuliskan keywordnya, misalnya digital marketing. Kemudian Bapak Ibu, kalau lebih dari satu kata,
tambahkan apel stroke di depan dan di belakang atau koma dua Bapak Ibu. Fungsinya apa? Nah, biar menjadi kalimat utuh Bapak Ibu, digital marketing. Kalau tidak memakai apel stroke, itu digital di alinea pertama, marketing bisa di alinea ketiga. Jadi terpisah. Kita gunakan tanda kutip dua, biar menjadi kalimat utuh. Kemudian di bagian kanan itu terdapat set, tinggal kita klik saja. Terdapat 6.200 dokumen Bapak Ibu. Setelah itu kita filter dulu Bapak Ibu. Nah, untuk referensi terbaik itu kan pasti tahunnya terbaru ya Bapak Ibu. Kita bisa pilih dulu 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2025. Kemudian di sini terdapat seperti tanda panah nih Bapak Ibu. Kita klik, kemudian ke bawah lagi kita filter terlebih dahulu Bapak Ibu. Auto name kita lewatkan, subject area kita lewatkan. Di bagian dokumen tab Bapak Ibu kita pilih artikel dan review. Kemudian di bagian source title kita lewatkan. Kemudian publication tag kita pilih final Bapak Ibu. Final di sini artinya yang sudah terbit. Kemudian ke bawah, nah di sini ada keyword, tetapi kita lewatkan, tidak usah pilih Bapak Ibu. Kemudian afiliasi kita lewatkan juga, funding sponsor, country kita lewatkan. Kita masuk ke jurnal Bapak Ibu, source tab-nya. Pilih jurnal. Nah, di bagian source tab Bapak Ibu, kita fokus ke jurnal. Kemudian book conference kita hindari dulu. Bukan masalah ya Bapak Ibu, buku tidak bagus bukan, tetapi untuk bidang keilmuan itu kan lebih update ke jurnal Bapak Ibu. Kemudian ke bawah di sini ada language, kita pilih Inggris. Kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Cina atau mungkin Spanyol bisa dipilih Bapak Ibu. Ke bawah lagi. Kemudian di sini ada open access. Oke. Saya mohon izin saya. Oke. Nah, di bagian open access Bapak Ibu, kita pilih all open access, kemudian good dan hybrid. Ini apa Mas? Nah, open access Bapak Ibu, biar kita memudahkan untuk mendownload. Jadi yang kita download itu gratis. Kemudian good dan hybrid itu biasanya pilihan eh, jurnal tersebut atau referensi tersebut itu hybrid. Ada yang berbayar, ada yang dalam jangka waktu berapa tahun bisa gratis. Nah, jadi kita pilih all open access, good dan hybrid. Kemudian kita pilih limit to, Bapak Ibu. Kita klik ke atas. Nah, dari 1.100 Bapak Ibu, mohon maaf, dari 6.000 tinggal 1.100 Bapak Ibu. Nah, ternyata masih banyak nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengkerucutkan atau lebih sempit lagi. Di bagian kiri terdapat set waiting result. Misalnya digital marketing. Kemudian yang berkaitan dengan digital marketing apa ya? Misalnya sosial media. Jangan lupa kita tanda kutip lah, tanda petik lagi. Kemudian enter. 800. Kalau serasa masih banyak, bisa dipersempit lagi nih Bapak Ibu. Awalnya digital marketing, kemudian mengkerucut ke sosial media, misalnya mengkerucut ke Facebook. Oke, tinggal kita enter. Delapan ratus. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita urutkan berdasarkan citasi yang paling tinggi Bapak Ibu. Di bagian kanan terdapat sort by.
Di sini kita pilih Cited by Hedges, Bapak Ibu. Citasi yang paling tinggi. Karena referensi terbaik, Bapak Ibu, tahunnya harus terbaru. Kemudian kalau referensinya banyak disitasi orang lain, berarti juga bagus, Bapak Ibu. Kemudian untuk mengetahui kuartilnya bagaimana, Mas? Nah, di sini, Bapak Ibu, di bagian source terdapat nama jurnal. Kita bisa klik kanan, open link new tab. Oke, kita klik. Kemudian arahkan ke bawah, Bapak Ibu. Ke bawah di bagian set score. Nah, di sini ada rank dan percentile, Bapak Ibu. Kalau di Scopus itu tidak menampilkan Q1, Q2, tetapi dengan percentile, yaitu 100 dibagi 4, Bapak Ibu. Kalau 99 berarti Q1, Bapak Ibu, referensinya bagus. Kemudian kita masuk lagi ke Scopus. Nah, kalau Bapak Ibu cek satu persatu pasti kelamaan. Kalau Bapak Ibu dengan cara filter di bagian kiri kemudian kita urutkan berdasarkan citasi, itu kebanyakan Q1 dan Q2. Coba kita cek di nomor 9. Kita klik kanan, open link new tab. Ke bawah. Nah, 90 Bapak Ibu. Q1. Jadi kalau Bapak Ibu cek satu persatu kelamaan, kita bisa cek satu saja atau mungkin nggak usah dicek nggak apa-apa. Nah, setelah mengetahui kuartil, kemudian di bagian sini ada show all abstract. Kita klik Bapak Ibu show all abstract untuk menampilkan abstraknya. Kalau di bagian abstrak Bapak Ibu belum terhighlight kuning, kita refresh browsernya di bagian kiri atas. Kita refresh browsernya, kemudian klik show all abstract lagi. Belum muncul lagi, kita klik lagi Bapak Ibu. Soal abstrak lagi, belum muncul lagi, kita refresh lagi Bapak Ibu. Kemudian klik soal abstrak lagi Bapak Ibu. Oke, belum muncul lagi, kita refresh lagi. Kita klik soal abstrak. Oke, ternyata belum muncul. Nah, nanti sampai muncul headlight kuningnya Bapak Ibu. Kita klik lagi. Nanti sampai muncul headlight kuning Bapak Ibu. Jadi di bagian abstrak terdapat headlight kuning. Nah, kalau tidak muncul seperti ini biasanya browsernya harus di close, tutup, kita ulang dari awal Bapak Ibu. Kemudian kalau di Scopus pertama kali menggunakan itu ada perizinannya Bapak Ibu. Di bagian kita memunculkannya bisa klik dokumennya Bapak Ibu atau tanda di depan angka, kemudian kita klik download. Nah, perizinan ekstensi ini hanya berada di Google Chrome Bapak Ibu. Jadi silahkan membuka melalui Google Chrome. Kemudian klik Get Extension. Tampilannya akan seperti ini. Scopus Dokumen Download Manager. Tinggal Bapak Ibu tambahkan ke Chrome. Tanpa menunggu loading Bapak Ibu akan muncul pop-up. Kita klik Add Extension atau tambahkan ekstensi. Jika sudah ada notifikasi Bapak Ibu, Scopus Document Download Manager has been added to Chrome. Berarti sudah berhasil. Kita kembali ke Scopus. Dan ini hanya sekali saja Bapak Ibu. Pertama kali menggunakan Scopus. Kita klik satu, download, refresh browser. Baru kita tandain Bapak Ibu dokumennya. Nah, misalnya sampai 10.
Kemudian untuk mendownload, kita arahkan ke atas. Di sini terdapat download, Bapak Ibu. Tinggal kita klik, akan muncul notifikasi. You select 10 dokumen to download. Kita klik download. Di sini ada prosesnya, Bapak Ibu. Ya dokumen. Nah, kemudian terdapat view summary. 3 out of 10 dokumen. Kita klik. Dari 10 dokumen tadi, Bapak Ibu, hanya 3 yang berhasil. Berarti ada 7 yang gagal. Nah, walaupun tadi tulisannya kita pilih open access, Bapak Ibu, di Scopus belum tentu langsung berhasil ke download. Ada juga yang kita harus mengunjungi websitenya terlebih dahulu. Contohnya, di sini ada View at Publisher. Nah, kita klik saja. Nanti akan diarahkan ke halamannya, Bapak Ibu. Halaman website atau rumah jurnalnya. Kemudian kita cari PDF-nya, Bapak Ibu. Lambang PDF atau tulisan PDF. Di sini terdapat download PDF. Kita klik, tinggal kita download, Bapak Ibu. Di bagian kanan atas, kita save. Kembali ke Scopus, bawahnya lagi, Bapak Ibu. Jadi yang View at Publisher itu kita harus satu persatu, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada view PDF, tinggal kita klik, kita download. Coba kembali ke Scopus lagi. Kalau nanti bertemu yang berbayar bagaimana? Nah, coba kita cek Bapak Ibu, apakah ada yang berbayar atau tidak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, akses through your institution. Harus berlangganan institusi Bapak Ibu. Coba kita klik download. Tidak mau Bapak Ibu. Kalau tidak bisa, kita menggunakan Skyhub Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu familiar. Nah, caranya Bapak Ibu bisa cari DOI. Kita cari DOI-nya. Nah, di sini ada DOI Bapak Ibu. Atau mungkin bisa URL. Halaman di atas. Kita copy. Kemudian tambahkan tab baru. Buka Skyhub. CI. Kemudian enter. Kita pilih paling atas saja. Kemudian pas tekan, kita open. Oke. Nah, kalau tidak bisa seperti ini Bapak Ibu, kita tinggalkan saja. Karena kalau Bapak Ibu mencari satu referensi, kemudian apa ya, dicari dengan cara apa saja, itu kan malah kelamaan. Bapak Ibu kehabisan waktu untuk mencari referensinya. Jadi kita lewatkan, cari yang lain. Karena kan referensinya banyak Bapak Ibu. Nah, kita cari yang lain, bawahnya lagi. Untuk penggunaan mencari referensi di Scopus seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, mencari referensi melalui scopus.com. Nah, pasti Bapak Ibu banyak yang bertanya, Mas, kalau tidak mempunyai akun lisensi Scopus bagaimana? Kan tidak bisa mendownload, kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan cara lain nih, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut nih, Bapak Ibu. Di sini kita menggunakan cara yang apa ya, Bapak Ibu tidak mempunyai akun lisensi Scopus. Saya share screen dulu.
Oke. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar menggunakan SendDirect. Kita cek dulu SendDirect. Nah, SendDirect ini Bapak Ibu, kita juga bisa mencari referensi gratis Bapak Ibu, tidak berbayar. Dan SendDirect itu merupakan masih perusahaan dengan Elsevier atau Scopus. Nah, kita buka dulu SendDirect-nya, kemudian kita harus login terlebih dahulu Bapak Ibu. Di bagian kanan atas itu terdapat My Account. Kita klik, login dulu. My Account. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan SendDirect, kita bisa register dulu juga. Kita masukkan emailnya, continue. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan gift name-nya siapa, family name-nya siapa, kemudian password-nya. Nah, di sini password-nya harus 8 karakter, ada angka, kemudian huruf besar, huruf kecil, dan simbol seperti at atau mungkin garis, dot. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu register. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun SendDirect, coba kita login dulu. Di sini saya sudah login Bapak Ibu. Ada nama akunnya. Untuk mencari referensi Bapak Ibu, sama seperti tadi, di bagian kiri itu terdapat find article with distance. Di sini kita tuliskan keywordnya Bapak Ibu. Misalnya sama digital marketing. Nah, Bapak Ibu boleh juga menggunakan apostrophe atau tanda kutip dua biar menjadi kalimat utuh. Kemudian kita klik search-nya Bapak Ibu. Terdapat 4.270 terkait digital marketing. Tetapi ini belum difilter Bapak Ibu. Di bagian kiri itu terdapat filter. Kita pilih 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Kita pilih 5 tahun terakhir. Kemudian ke bawah di bagian artikel tab Bapak Ibu kita pilih research artikel, kemudian review artikel. Bawah lagi di bagian publication title kita lewatkan, kemudian subject area juga kita lewatkan. Bagian source tab kita pilih open access. Oke. Terdapat 1.000 yang tadinya 4.000 Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu kita harus cek nih Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu ragu, Mas, kalau mencari di SendDirect apakah juga terindeks di Scopus? Nah, di sini kita bisa mengeceknya nih Bapak Ibu. Kita copy nama jurnalnya Bapak Ibu. Biasanya nama jurnal terdapat di bawah judul Industrial Marketing Management. Kita copy, kemudian masuk ke bagian Scopus. Kita set lagi. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mencari referensi search, untuk mengecek nama jurnalnya, kita masuk ke bagian sources Bapak Ibu. Kita klik sources. Kemudian di bagian kiri ada tanda panah ke bawah. Kita klik, kita pilih title Bapak Ibu.
berdasarkan judul atau nama jurnalnya. Kita pastekan, biasanya akan muncul di bawahnya Bapak Ibu namanya. Kita klik saja, 90% Bapak Ibu, Q1. Berarti referensi tadi ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Coba kita cari yang bawahnya. Misalnya nomor 5, kita copy Journal of Business Research. Kita copy, kita cek di Scopusnya Bapak Ibu. Jangan lupa kita close dulu yang tadi, kita hilangkan. Enter title, the Ventures, Journal of Business Research. Nah, berada di Scopus Bapak Ibu Q1. Jadi, kalau Bapak Ibu mencari referensi di Sendirect itu kebanyakan juga terindeks di Scopus Bapak Ibu. Kemudian untuk mendownloadnya bagaimana? Nah, di atas angka Bapak Ibu terdapat kotakan. Tinggal kita tandain saja. Misalnya 1 sampai 7. Kita ke atas, di sini terdapat tulisan Bapak Ibu. Download 7 artikel, karena saya menandai 7. Tinggal kita klik, nah, tinggal kita tunggu saja nih Bapak Ibu. Akan terdownload otomatis. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita buka. Untuk mendownload Bapak Ibu, desain direct itu ternyata berupa RAR. Nah, kita harus ekstrak dulu nih Bapak Ibu. Caranya foldernya klik kanan, terdapat ekstrak all. Kita klik ekstrak. Nah, di sini Bapak Ibu, referensi yang telah kita download. Oke. Itu mendownload melalui SendDirect. Dengan catatan tadi Bapak Ibu tidak mempunyai akun lisensi Scopus. Kalau Bapak Ibu mau mencari, apa ya, Mas saya punya akun lisensi Scopus. Nah, menggunakan Scopus malah lebih bagus Bapak Ibu. Kemudian kalau tidak punya bisa melalui SendDirect. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih Bapak Ibu dari mencari referensi ini. Sebelum kita lanjut ke cara berikutnya nih Bapak Ibu. Mas, saya mau nanya. Iya Ibu. Jadi kan waktu kita masuk ke Scopus, kita cari source itu ya kan? Bagaimana kita bisa tahu dia Q1 atau Q2? Kalau saya lihatnya ke Simago itu dia masuk Q1 atau Q2 atau Q3 gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke scopus.com itu bagaimana Mas tahu? Tadi kan 80/200. Terus Mas bisa langsung bilang, oh ini Q1. Itu saya nggak ngerti tuh. Oke, baik Bu. Nah, jadi di Scopus kita apa ya? Q1, Q2 itu 100 dibagi ibaratnya 100 bagi 4. 99 sampai 75 itu Q1. Kemudian 74 sampai 50 itu Q2. 49 sampai 25 itu Q3, kemudian 24 sampai 0 itu Q4 Bapak Ibu. Nah, mungkin biar lebih apa ya, memudahkan Ibu memahami, saya share dulu. Oke. Saya coba pilih cari, coba ini. Kita copy nama jurnalnya, kemudian masuk ke Scopus. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Jelas, sudah. Kemudian masuk ke sources, sudah title, kita pastekan ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat High Percentile. Nah, ini. Di sini terdapat 99%. Berarti Q1 Bapak Ibu. Nah, jadi untuk melihat Q1 atau
Q2 ataupun Q3, kita lihat di sini Bapak Ibu, height persentilenya. Kalau misal di sini 75 itu berarti masih Q1. Kemudian kalau 74 itu sudah masuk Q2 Bapak Ibu. Jadi untuk melihat Q1 dan Q2 ada di sini. Nah, jadi 100 dibagi 4 paling mudahnya. Seperti itu Ibu Nurul. Ya, Ya. terima kasih. Iya, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Elesia. Ya. Pak, apa subscription yang dijual di Shopee bisa diakses seperti yang diperankan tadi? Bisa, Ibu. Jadi di e-commerce itu banyak yang menjual akun Scopus. Itu banyak. Tetapi Bapak Ibu harus cek juga penilaiannya bagaimana di tokonya tersebut. Kemudian Bapak Ibu jangan langsung beli setahun. Nah, mungkin bisa beli dulu yang 3 bulan atau mungkin 2 bulan. Bapak Ibu coba, karena kan mungkin apa ya, harganya lumayan. Misalnya per 3 bulan 300. Kalau misal 1 tahun 600.000. Nah, kalaupun nanti ketika Bapak Ibu baru akses 2 bulan ternyata tidak bisa, tokonya dicet, apa ya, ibaratnya tidak membalas, Bapak Ibu tidak terlalu rugi. Tetapi kalau Bapak Ibu membeli langsung setahun baru dipakai 3 bulan sudah tidak bisa, tokonya lepas tanggung jawab, itu kan apa ya, kalau orang Jawa itu eman-eman sayang, nah uangnya sayang Bapak Ibu. Jadi nanti bisa apa ya, cari atau mungkin coba dulu 3 bulan itu bisa. Nanti dicek juga kayak rating atau mungkin bintang berapa review atau komentar yang sudah beli di toko tersebut. Seperti itu Ibu Elensia. Terima kasih banyak, Iya, Pak. Sudah jelas. sama-sama Ibu. Nah, mungkin Mas mau tanya juga, Mas. silakan Ibu. Heeh. Apakah wajib banget gitu ya kalau kita publish di Scopus itu artikel-artikel yang kita indeks itu apakah wajib sifatnya harus yang terindeks yang ada di Scopus juga gitu? Gajah. Baik Ibu. Nah, jadi kalau di Rumah Scopus Ibu, 80% harus dari artikel Scopus. Kemudian 20% itu bebas. Bisa dari buku, undang-undang, atau mungkin dari webpage. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah nanti apa ya, submit, kemudian editor mengecek. Nah, di sini Bapak Ibu, referensi tersebut juga akan dicek oleh editor. Apakah referensinya itu valid atau tidak valid? Dalam artian seperti ini. Kalau referensinya valid itu dapat di-tracking atau dapat ditelusuri oleh editornya. Kalau yang tidak valid itu editor tidak bisa men-tracking atau tidak bisa melihat atau mencari referensinya. Nah, contohnya referensi dari disertasi yang belum dipublikasikan. Nah, editor kan pasti ini referensi apa, cari juga nggak nemu. Kemudian mungkin dari Sinta yang hanya nasional. Nah, itu juga akan dicek nih Bapak Ibu oleh editor. Jadi, kenapa harus referensinya dari Scopus? Itu untuk menaikkan paper dari Bapak Ibu juga. Kalau kata Pak Jo, ketika Bapak Ibu mendengar apa ya, ceramah atau mungkin khotbah, ki- kita harus sedekah karena sedekah itu baik. Nah, kalau tidak dilandasi atau mungkin referensi yang bagus, pasti Bapak Ibu bisa membantah. Tetapi kalau sudah menyatakan kola Rasulullah, nah pasti kan Bapak Ibu tidak mungkin membantah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa referensinya juga harus yang terbaik untuk meningkatkan kualitas paper Bapak Ibu nantinya. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Ibu Anissa Maulidia.
tadi sempat disebutkan Scopus.com lebih disarankan untuk mencari referensi. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan dengan Sendirect apa? Mungkin di Scopus.com lebih lengkap atau seperti apa, Nji? Oke, baik Bapak Ibu. Untuk perbedaannya, kalau di Scopus Bapak Ibu, itu lebih mudah. Kita bisa memfilter, kemudian bisa mengkerucutkan. Nah, referensinya juga lebih update dan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi desain direct itu tidak semua dan desain direct ada juga yang bukan dari Scopus. Nah, tetapi kebanyakan memang dari apa ya berada di Scopus tapi tetap ada yang tidak terindeks Scopus. Jadi kalau di Scopus itu sudah apa ya ibaratnya tidak perlu dicek lagi itu tetap apa sudah terindeks di Scopus. Kemudian kalau kita mencari di Scopus, karena kan tujuan kita Scopus, berarti kan lebih mudah ya Bapak Ibu mencarinya, kemudian tidak perlu bergonta-ganti halaman seperti itu. Dan terdapat headlight kuningnya, ibaratnya kita mau mendownload ada headlight kuning, oh berarti keyword tersebut juga banyak dibahas di paper tersebut. Seperti itu Bu Anissa. Apakah sudah menggambarkan Ibu Anissa? Kemudian dari Bapak Andri, Mas, kalau kita mau cari artikel yang Q1 atau Q2 saja supaya bisa generate langsung, nggak satu cek bagaimana caranya. Nah, kalau di Scopus.com, emang kita harus cek satu persatu, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memfilter dengan cara seperti tadi, biasanya Q1 dan Q2, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengecek satu persatu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu eh, langsung apa ya mau mencari referensi yang tahu Q1 dan Q2 bisa menggunakan cara yang ketiga ini Bapak Ibu. Nah, mungkin apakah tidak ada yang lain Mas untuk mencari referensi? Nah, ada cara ketiga nih Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak perlu lagi apa ya em, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar menggunakan yang namanya Google Scholar. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Google Scholar. Nah, di sini Bapak Ibu. Google Scholar. Di sini Bapak Ibu. Nanti jangan lupa kita masukkan keyword tetap harus berbahasa Inggris. Misalnya online learning. Oke. Mungkin saya tanya dulu nih Bapak Ibu. Apakah ada perbedaan Google Scholar di tempat saya dan di tempat Bapak Ibu? Apakah ada perbedaannya nih Bapak Ibu? Ada key satunya. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini terletak perbedaannya nih, Bapak Ibu. Kita juga bisa mencari referensi melalui Google Scholar, tetapi kita harus tambahkan nih, Bapak Ibu, ekstensinya untuk memunculkan SJR-nya ini, Q1, Q2, dan sebagainya. Nah, saya hilangkan terlebih dahulu. Refresh. Nah, kalau seperti ini sudah sama di tempat Bapak Ibu. Sama, Pak. Sama. Kemudian Ya. kita akan tambahkan nih Bapak Ibu. Caranya kita buka tab baru. Kita cari citation Google Scholar. Nah, it's kita mencari yang namanya citation Google Scholar Bapak Ibu. Setelah itu kita cari yang dari Chrome Web Store. Nah, di sini terdapat Chrome Web Store. Dan untuk ekstensi ini itu hanya berlaku Google Chrome Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan Mozilla,
Safari, silahkan berpindah ke Google Chrome dulu. Nah, kita klik sa- sama seperti kita menambahkan ekstensi di Scopus tadi, Bapak Ibu. Di bagian kanan terdapat tambahkan ke Chrome. Bagian kanan tambahkan ke Chrome, kita klik. Setelah itu add extension. Kita klik add extension. Kalau sudah muncul notifikasi Bapak Ibu, has been added to Chrome, berarti sudah berhasil. Setelah itu kita kembali ke Google Scholar-nya lagi Bapak Ibu. Kita refresh. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu. Tinggal kita cari yang ada Q1 dan Q2-nya Bapak Ibu. Misalnya ini Q1, kita bisa download. Nah, coba sebelum itu Bapak Ibu kita cek apakah benar di sini Q1. Kita copy dulu nama jurnalnya. Nama jurnalnya, kemudian masuk ke Scopus, masuk ke Sources, title, pastekan, 96. Coba kita cek di Google Scholar-nya lagi, Bapak Ibu. Q1, coba kita cari Q2. Nah, di sini Q2, Bapak Ibu. Coba kita copy nama jurnalnya, kemudian masuk ke Scopus lagi, Sources lagi, title, kita pastekan, oke, 80. Nah, berarti di Scopus ternyata sudah naik nih Bapak Ibu ke Q1, tetapi di sini masih Q2. Nah, tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu, masih terindeks di Scopus. Jadi Bapak Ibu fokus yang ada tanda kuartilnya. Tinggal nanti kita download. Dan Bapak Ibu bisa filter juga di bagian kiri. Misalnya sejak 2021, 24, 21 saja. Kemudian ke bawah. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja PDF-nya. Seperti mendownload di Google Scholar biasanya. Bapak Ibu fokus yang ada Q1. Kalau NA bagaimana Mas? Kita lewatkan. Jadi kalau NA itu tidak terindeks di Scopus Bapak Ibu. Nah, seperti ini. NA berarti dia tidak terindeks di Scopus. Jadi ada 3 cara nih Bapak Ibu. Scopus.com. Kalau tidak punya akun lisensi bisa menggunakan SendDirect dan menggunakan Google Scholar yang sudah ditambahkan ekstensi ini Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam cara untuk mendapatkan referensi terbaik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot apa ya ibaratnya membeli akun Scopus yang mahal. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan cara lain atau alternatif lain. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Mas Alfred, tolong diulangi Iya. yang langkah-langkah Google Scholar di extension tadi. Baik Bapak, izin share screen. Nah, saya hilangkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita samakan dulu. Saya hilangkan. Nah, di sini tidak ada Bapak Ibu. Kita akan menambahkan ekstensi. Caranya kita tambahkan tab baru. Di sini kita tuliskan excitation Google Scholar. Kita enter. Nanti akan keluar nih Bapak Ibu. Extension Journal Ranking in Google Scholar. Kita pilih yang Chrome Web Store. Yang Chrome Web Store.
Setelah itu kita klik saja, kita klik, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Excitation Jurnal Ranking in Google Scholar. Kemudian di bagian kanan atas itu terdapat tambahkan ke Chrome, Bapak Ibu. Tambahkan ke Chrome. Kita klik saja tambahkan ke Chrome-nya. Ya. Tidak usah menunggu loading, Bapak Ibu. Nanti akan muncul pop-up. Nah, yang saya gerakkan ini, Bapak Ibu, muncul Add Excitation Jurnal Ranking in Google Scholar. Tinggal kita klik Add Extension atau tambahkan ekstensi, Bapak Ibu. Tambahkan ekstensi. Kita klik Add Ekstensi. Kalau muncul notifikasi has been added to Chrome, berarti sudah berhasil nih, Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita buka lagi Google Scholar-nya atau mungkin kita buka baru Google Scholar. Kita tuliskan dalam berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Digital marketing. Karena apa kita menuliskan berbahasa Inggris keywordnya? Karena kalau penulisan jurnal internasional terindeks Scopus itu kan berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi pastikan keywordnya menulis dengan bahasa Inggris juga. Dan ketika nanti keywordnya misalnya Mas saya tidak menemukan keywordnya atau mungkin Mas saya hanya menemukan 3, itu bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa mencari dengan persamaan katanya. Nanti Bapak Ibu bisa bolak-balik atau mungkin contohnya yang paling sulit ketika keyword Bapak Ibu lebih dari 2 kata atau mungkin 4 kata. Kalau 4 kata itu familiar, mudah dicari referensinya seperti UMKM. Nah, kalau 4 kata tersebut keywordnya jarang, itu biasanya tidak menemukan atau no match atau mungkin apa ya hanya menemukan 1. Nah, Bapak Ibu bisa cari persamaan katanya atau mungkin nanti bisa apa ya cari yang lebih umum dari keyword tersebut. Contohnya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari keyword jaran kepang atau mungkin jatilan, nah itu pasti di Scopus tidak ada Bapak Ibu. Nanti bagaimana? Bapak Ibu cari yang lebih umum dari jaran kepang atau mungkin dari jatilan tadi. Bisa keywordnya lebih apa ya umum lagi. Kebudayaan Jawa Tengah atau mungkin kesenian Jawa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu terlalu spesifik ke misal nama apa ya, nama jenis penari atau mungkin ke tipe penari. Nah, atau namanya Jatilan, kemudian Reok Ponorogo. Nah, itu kan nama ya, Bapak Ibu. Biasanya malah terkadang tidak ada. Kalau tidak ada, nanti bisa cari yang lebih umum lagi dari keyword tersebut. Atau mungkin dicari persamaan katanya. Terkadang mungkin Bapak Ibu di Indonesia familiarnya perceraian, tetapi belum tentu di luar negeri itu menggunakan kata perceraian. Nah, jadi kita harus cari persamaan katanya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi nih, Bapak Ibu, terkait mencari referensi dari ketiga tersebut, Bapak Ibu. Atau mungkin Mas saya tadi kurang paham yang mencari melalui Scopus bisa diulangi atau mungkin Mas
yang menggunakan sendirect bagaimana? Nah, silahkan Bapak Ibu. Kalau belum paham, ditanyakan tidak apa-apa Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu mau mencoba, tetapi belum paham, Mas saya boleh dipandu tidak? Saya mau share screen. Nah, boleh Bapak Ibu, silahkan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mas, Iya, boleh nggak yang waktu search di Scopus itu diulang lagi, tapi yang Scopus aja. baik Ibu. Saya izin minum terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, ini saya akan mengulang nih Bapak Ibu. Terkait, mungkin sebelum mengulang saya close tutup semua dulu. Scopus. Kalau Bapak Ibu menggunakan scopus.com, pastikan harus menggunakan yang berlisensi nih Bapak Ibu. Eh, ma- mohon maaf Bapak Ibu, mah tertutup. Saya ulang. Scopus. Kita loginkan dulu dengan akun yang sudah berlangganan. Ini adalah tampilan awal scopus.com, Bapak Ibu. Untuk mencari dokumen kita melalui search. Nah, ini ada tampilan search, kemudian kita bisa tuliskan nih Bapak Ibu di bagian search dokumennya. Dan di bagian search within itu pastikan artikel title, abstrak, dan keyword. Jadi kita mencari berdasarkan judul artikel, abstrak, dan keyword. Misalnya online. Nah, jangan lupa Bapak Ibu dikasih tanda kutip dua biar menjadi kalimat utuh. Online learning. Kalau tidak menggunakan tanda kutip dua, nanti online-nya bisa di alinea kedua, learning bisa di alinea keempat. Jadi kalau seperti ini kita tanda kutip menjadi kalimat utuh. Tinggal kita klik search. Terdapat 52.000 dokumen, Bapak Ibu. Itu kan terlalu banyak. It- Kita filter terlebih dahulu di bagian kiri tahunnya dari tahun 2020 sampai 2025. Kemudian kita klik panah, Bapak Ibu. Ke bawah lagi, author name kita lewatkan, subject area juga kita bisa lewatkan. Di bagian dokumen tab, kita pilih artikel dan review. Kemudian ke bawah lagi, source title kita lewatkan. Di bagian publication tag, pilih final. Artinya artikel itu sudah terbit, Bapak Ibu. Kalau yang bawah artikel in press itu masih menunggu antrian terbit. Jadi belum ada di Scopus. Kita cari yang final saja. Kemudian keyword. Kita tidak usah memilih, Bapak Ibu. Keywordnya kita tidak usah memilih. Afiliasi juga tidak usah memilih. Funding sponsor, country juga kita lewatkan. Kemudian di bagian source tab-nya kita pilih jurnal. Bawah lagi, kemudian bahasanya Inggris. Nanti disesuaikan juga kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Portugis bisa dipilih atau mungkin Rusia bisa Bapak Ibu.
kemudian open access. Kita pilih all open access, kemudian good dan hybrid. Ini adalah pilihan ketika nanti Bapak Ibu submit. Jadi kalau all open access, referensinya kita apa ya, ibaratnya gratis mendownload. Kemudian good dan hybrid itu pilihan. Biasanya apa ya, hybrid bisa selama 2 tahun artikel tersebut close access, setelah 2 tahun menjadi open, itu bisa. Atau mungkin nanti berbayar juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita pilih ketiga ini saja. Setelah itu jangan lupa limit to. Kita klik ke atas. Yang awalnya 52 Bapak Ibu. Terdapat 10.400. Itu kan masih banyak ya Bapak Ibu. Di bagian set waiting result kita bisa mempersempit nih Bapak Ibu. Mengarah ke dalam penelitian Bapak Ibu. Misalnya kalau online learning itu kan terlalu umum. Kita bisa mengkerucutkan ke misalnya waktu COVID. COVID. Jangan lupa kita enter. Terdapat 6.804. Nah, apalagi nih yang bisa mengkerucutkan? Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa kerucutkan. Kemudian di bagian short bay Bapak Ibu, di bagian kanan kita pilih yang setted by hedges atau kita urutkan berdasarkan citasi yang tinggi. Setted by hedges. Nah, sudah. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa cek di bagian source termasuk kuartil berapa. Di open link new tab. Kita klik ke bawah. Nah, di sini ada presentel 90 Bapak Ibu. 90 TH. Yaitu key 1. Kita kembali ke Scopus lagi. Kita klik soal abstraknya. Nah, kita refresh browsernya Bapak Ibu. Kemudian soal abstrak lagi. Belum muncul lagi. Kita refresh browsernya. Klik lagi. Sampai nanti ada headlight kuningnya Bapak Ibu. Kita klik lagi. Nah, nanti hingga terdapat di abstrak itu terdapat headlight kuning. Jadi keywordnya. Kalau di Scopus terdapat headlight kuning, Bapak Ibu lebih mudah. Tinggal nanti menandain artikelnya. Oke. Di sini tadi sudah ada apa ya, tambahan ekstensi. Mungkin saya hapus dulu ekstensinya. Saya refresh dulu. Nah, untuk menambahkan ekstensi, Bapak Ibu, kita klik salah satu dokumen, kemudian download. Pasti akan ada download request on extension. Get extension, kita klik. Seperti yang tadi, Bapak Ibu, yang excitation di Google Scholar, di bagian kanan, tambahkan to Chrome. Tanpa menunggu loading, kita add extension. Kalau sudah ada tulisannya has been added to Chrome, berarti sudah berhasil. Kita kembali lagi. Untuk memancingnya, kita klik satu dulu, download, refresh browser. Pasti biasanya nanti akan mengulang nih Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal kita klik di depan angkanya, kita tandain. Sampai 10. Tinggal kita ke atas, download Bapak Ibu. Kita langsung klik download saja.
nanti ada proses nih Bapak Ibu, berapa persen? Kalau Bapak Ibu menunggu lama 90% atau mungkin 75%, nanti bisa di close Bapak Ibu. Biasanya kalau tidak selesai itu antara jaringan atau mungkin terlalu banyak sekali mendownload. Dan di Scopus itu maksimal 50 referensi sekali download. Di sini view summary. Dari 10 ada 3 yang belum berhasil. Jadi yang view at publisher kita harus mengunjungi websitenya dulu. Atau mungkin orang Jawa bilang harus sowan dulu ke websitenya. Kita klik view at publisher, cari lambang PDF atau mungkin tulisan view PDF. Nah, tinggal kita download artikelnya, kita save. Kemudian kembali ke Scopus, bawahnya lagi. Jadi yang view at publisher itu kita harus satu persatu, Bapak Ibu. Kita klik download lagi, save. Kembali ke Scopus, view at publisher lagi. Nah, nanti kalau tulisannya purchase PDF, membayar, kita bisa copy DOI atau URL. Coba kita copy, masukkan ke Skyhub. Kalau nanti berbayar nih, Bapak Ibu. Nah, klik, pastekan DOI-nya, open. Nah, tinggal kita download saja, Bapak Ibu. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu mendownload, gambar burungnya apa ya, sedih atau mungkin ada emoticon sedih, tidak bisa kita lewatkan, kita tinggalkan saja. Karena apa ya, bi- biar tidak menghabiskan waktu Bapak Ibu mencari referensi hanya untuk satu referensi dan itu belum tentu dipakai nantinya. Dan nanti Bapak Ibu sekali apa ya, satu keyword silahkan Bapak Ibu mencari referensinya 10 sampai 15 referensi. Kalau satu keywordnya Bapak Ibu mau lebih, malah lebih bagus, lebih baik. Misalnya satu keyword Bapak Ibu mau mendownload 30, tidak masalah. Itu lebih bagus Bapak Ibu. Untuk memperkaya nanti mencari kalimatnya ketika masuk ke digital writing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mencari referensi di Scopus, hanya apa ya, sebenarnya hampir mirip dengan SendDirect Bapak Ibu. Seperti itu Ibu, apakah perlu diulang lagi atau mungkin sudah cukup? Oke. Dari ini ada pertanyaan dari Ibu Berliana. Mas, berarti setelah tambahkan citation di Chrome, buka Google Scholar harus di Chrome juga ya. Kalau balik ke Mozilla nggak bisa ya. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi ekstensi itu hanya berada di Google Chrome Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu membukanya melalui Mozilla itu tidak ada. Jadi hanya berada yang sudah ada ditambahkan di Google Chrome-nya tadi. Seperti itu Ibu Galiana. Kemudian dari Ibu V, untuk melihat ranking jurnal desain direct tadi pakai apa ya? Nah, untuk melihat ranking jurnal di desain direct Bapak Ibu, bisa copy nama jurnalnya. Mungkin saya praktekkan saja biar tidak ya ngambang seperti itu. Atau tidak hanya oke. Nanti silahkan copy nama jurnalnya. Ini untuk mengecek apakah berada di Scopus SendDirect. Di bawah judul itu terdapat nama jurnal, Bapak Ibu.
Industrial Marketing Management. Kita copy, masukkan Scopus, enter. Setelah itu kita klik sources Bapak Ibu. Sources. Nah, jangan lupa di sini kita pilih title. Sudah, kemudian pastekan. Tinggal kita klik atau find sources ke bawah di bagian hack percentile terdapat 90%. Berarti Q1 Bapak Ibu. Itu untuk melihat berada di kuartil berapa. Ya, seperti itu Ibu V. Ya, izin Mas, berarti harus Iya, dilihat satu persatu gitu ya? iya, benar sekali Ibu. Ya Mas Tetap, ya. Oh, iya, nggak bisa kayak pas kuliah tadi yang muncul Q1, Q2 tuh iya, nggak bisa ya? nggak bisa Ibu. Jadi apa ya? Ada Oh ya. mungkin bisa dibilang kalau kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau Sendirect itu tidak ada Q1 dan Q2, tetapi kebanyakan dari Scopus tanpa kita Ya. apa ya, membeli akun. Dan kalau melalui Google Scholar, kita juga bisa langsung mengetahui Q1 dan Q2. Nah, jadi ada plus minusnya sendiri-sendiri. Seperti itu, Ibu. Ya, Iya, makasih Mas. iya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak menemukan atau mungkin keywordnya apa ya, menemukan dua atau tiga, silahkan seperti yang saya bilang tadi dicari nama lainnya Bapak Ibu atau mungkin dicari yang lebih umumnya seperti ketika Indonesia menerapkan kurikulum merdeka. Keywordnya kurikulum merdeka, tetapi kan masih sedikit yang membahas di Scopus tentang kurikulum merdeka. Kita bisa lebih umumkan dulu kurikulum. Nah, untuk mencari referensinya nih, Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu langsung mencari kurikulum merdekanya. Tetapi kalau sekarang mungkin sudah banyak ya, Bapak Ibu, untuk keyword kurikulum merdeka. Kalau dulu mungkin masih jarang digunakan di Scopus. Nanti Bapak Ibu bisa apa ya, olah apa memodifikasinya sendiri untuk keyword tersebut dan di mohon maaf ya Bapak Ibu memberikan PR. Nah, diharapkan nantinya Bapak Ibu mencari referensi. Satu keywordnya 10 sampai 15 referensi. Kalau mau lebih bagus Bapak Ibu, lebih bagus. Jadi kalau Bapak Ibu ada 5 keyword, masing-masing keywordnya 20 referensi, nanti terdapat 100 referensi totalnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya tambahkan di sini juga, ketika Bapak Ibu sudah mendownload referensi, di bagian download, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah eh, di bagian download Bapak Ibu, silahkan nanti dipindahkan, diamankan menjadi satu folder. Saya pindahkan dulu. Saya pindahkan misal di D, kemudian Rumah Scopus. Saya tambahkan di sini folder referensi webinar 25 pasta. Nah, ternyata di sini masih ada folder lagi nih Bapak Ibu. Kita keluarkan, jadikan satu, dihapus. Bapak Ibu boleh membuat
folder berdasarkan keyword boleh, atau mungkin dijadikan satu seperti ini juga boleh. Nanti senyamannya Bapak Ibu. Mau dijadikan satu atau per keyword boleh. Kita amankan. Yang awalnya masuk ke download, kita simpan bebas di dokumen boleh, di SD boleh, di E boleh. Kenapa kita harus amankan Bapak Ibu? Takutnya nanti referensinya kehapus kalau di download Bapak Ibu, atau mungkin tertimpa yang lain hilang, atau Bapak Ibu lupa disimpan di mana. Jadi jangan lupa nanti difolderkan lebih dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih bingung mengenai mencari referensinya, ya, kelihatannya tidak ada yang ditanyakan lagi nih Bapak Ibu. Sudah mengetahui atau paham nih Bapak Ibu kelihatannya. Jadi lep- kalau mendengarkan itu mudah Bapak Ibu, tapi lebih mudah lagi kalau Bapak Ibu langsung mempraktekannya atau langsung eksekusi langsung. Nah, untuk rekaman pada malam hari ini nanti juga akan di-share Bapak Ibu. Biasanya melalui proses editing, kemudian akan di-upload ke dalam YouTube privat Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu lupa mengenai mendownload referensi, atau mungkin menambahkan ekstensi, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain tidak bisa join malam hari ini, bisa melihat rekamannya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu praktekkan langsung. Dan mungkin saya kembalikan ke Mas Birto. Halo Mas Birto. Oke. Baik, terima kasih Mas Hafid untuk materi pada malam hari ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanyakan terlebih dahulu dari materi hari ini mungkin, atau ada kendala. Monggo. Kalau dari saya mungkin nanti kalau pas saya praktek cari referensi, terus ada pertanyaan, bisa nggak nanti saya personal tanya? Boleh, Kalau boleh silakan ya, Ibu. Boleh kalau mau personal. Ya? ya kalau sekarang kan karena belum praktek, belum ada pertanyaannya. Tadi Nggih, bener. sudah cukup jelas. Cuman pas mau install yang apa add-onnya, pasti saya review lagi video di rekaman nanti. Nggih, Terima kasih bener. ya. Siap Ibu. Baik, nanti benar Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ketika praktek nggih untuk mencari referensi terbaik itu, jika ada kendala boleh melalui WA group yang sudah tersedia, atau mungkin chat personal ke kami, ke saya atau ke Mas Hafid, monggo silakan. Nomor saya dan nomor Mas Hafid itu ada di WA group. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa kontak personal melalui WA kami gitu. Oke, ada lagi Mas, Bapak Ibu? izin Mas. Nggih, monggo silakan Bapak. Tadi kita sudah ke Scopus ya. Kalau pakai Web of Science itu ada nggak yang modelnya? Kan kalau saya di marketplace itu nggak ada ya untuk UAS ya kan? Untuk artikel-artikel berbasis UAS itu ada nggak ininya? Gimana cara mengakses artikel-artikel yang berbasis UAS itu, yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita kalau di ini kan saya pakainya harus menggunakan akun ya, sama seperti ini tadi ya. Kalau Scopus, kalau kita pakai POP kan di Elsevier ya. Kalau di WOS ini saya udah coba berapa kali itu gagal terus itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang Google Scholar-nya itu kalau di VOP ini kan kita kan butuhnya untuk SLR ya, karena untuk ngejar apa penelitian kan butuh waktu yang panjang ya dibanding dengan SLR ya. Kalau di Google Scholar itu kok ini ya terbatas terus ya ininya ya. Eh, Sedot data artikelnya ya, nggak sampai satu, baru baru sekitar 120-an, belum sampai 200 itu sudah error itu, sudah minta apa namanya verifikasi gambar dan lain sebagainya. Itu gimana itu Mas ya? Terima kasih Mas. Oke, baik. Saya jawab nih Bapak, mohon izin. Untuk yang pertama, untuk berkaitan WOS, itu karena di internasional itu ada urutannya Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling tinggi, internasional bereputasi itu adalah WOS, Web of Science. Itu yang paling tinggi daripada Scopus.
Yang kedua itu adalah Scopus. Kenapa kita tidak berfokus pada WOS? Karena WOS itu pertama itu ada beberapa aturan yang terlalu sulit. Nah, makanya kita berfokusnya pada Scopus terlebih dahulu. Untuk masalah artikel atau mungkin login yang belum bisa, itu kami kurang tahu juga nih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, karena kami masih berfokus di Scopus. Jadi untuk BOS mungkin Bapak Ibu nanti bisa dipelajari, tapi ada beberapa jurnal itu yang terindeks di Scopus dan di BOS. Jadi satu jurnal itu terindeks di dua-duanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti submit di salah satu jurnal tersebut, otomatis artikelnya Bapak Ibu itu akan terindeks di Scopus dan di WOS. Gitu. Tapi untuk masalah reputasi dan lain sebagainya, untuk aturan login dan cara download di artikel di WOS, mohon maaf Bapak, kami belum bisa menjawab gitu. Nanti coba kami pelajari juga dan nanti coba kita sampaikan ke manajemen supaya nanti juga bisa berfokus ke WOS begitu. Lalu yang kedua, kenapa di Google Scholar itu tidak bisa mendownload lebih banyak? Karena yang pertama Google Scholar itu adalah berbasisnya lokal, Bapak. Gitu nggih. Karena artikel-artikel lokal. Dan itu artikel di Google Scholar ketika Bapak Ibu submit itu tidak pernah adanya review. Jadi Bapak Ibu mau submit apapun itu pasti akan langsung terindeks di Google Scholar. Baik itu repositori kampus, jurnal artikel, atau mungkin jurnal Sinta dan sebagainya itu pasti akan terindeks di Google Scholar. Dan untuk autentikasi mungkin ya, yang 120 ketika Bapak Ibu download itu namanya adalah autentikasi. Mungkin itu untuk menghindari yang namanya spam robot gitu loh Pak. Nah, mungkin itu dari Google-nya itu meminimalisir seperti itu. Tapi untuk lebih dalamnya tentang Google Scholar yang banyak mendownload itu kami juga terkendala di situ Bapak. Tapi karena di Google Scholar itu terkendala dan kekurangannya itu juga harus mendownload satu persatu. Jadi saran dari kami Bapak Ibu juga bisa menggunakan Scopus. Jadi tidak double check nantinya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Scholar, otomatis kita tidak tahu. Walaupun di Google Scholar tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hafid, Q1, Q2, Q4 itu sudah benar, nggih. Sudah benar, sudah terindeks. Tetapi kita tidak tahu di Scopus itu masih terindeks atau tidak. Karena itu beda indexing, seperti pihak ketiga. Jadi kami sarankan Bapak Ibu juga tetap menggunakan scopus.com untuk mengecek juga apakah jurnal tersebut masih terindeks di Scopus atau tidak. Seperti itu Bapak. Bukan dulu sih Mas untuk sebab datanya aja sih di PUP ya kan. Ya tadi kan di Scopus kan nyontohnya kan pakai string tadi ya kan. Nggih. Pakai string digital marketing dan segala macamnya biar maksudnya dengan satu tools itu bisa dapat ini ya, dapat referensi yang lumayan lah gitu kan. Tuh, itu aja sih misalnya. Bukan untuk di download, tapi untuk dilihat tadi seperti sama yang dilakukan pada saat dengan Scopus tadi. Kalau ini, Oh, untuk menampilkan datanya nggih Bapak. Oh, oke. oh untuk sedot datanya bukan untuk downloadnya. Tapi Oh, batasnya sampai cuman hanya 120 terus saya itu. oke. Waktu nyedot data pakai publish of Paris itu ya kan. Udah Oke, nggak, saya kira kalau sudah itu downloadnya Bapak. langsung putus. Iya enggak, kalau download enggak juga ya tuh. Oke, kalau untuk menampilkan data di Google Scholar itu memang terbatas Bapak, karena di Google Scholar kan banyak nih Bapak untuk artikelnya. Biasanya itu pertama karena terkendala dari jaringan internet, yang pertama. Yang kedua itu karena load data dari Google Scholar-nya itu terlalu banyak untuk merefresh datanya. Jadi kemungkinan dari Google-nya itu dibatasi sampai 120 gitu. Oh iya. Itu ada dua kemungkinan seperti itu Bapak. Karena dari saya pribadi nih Bapak, saya juga sering mencoba Google Scholar itu 100 itu juga stuck di situ terus Bapak. Gitu Bapak. Mungkin itu dari pihak Google-nya dibatasi seperti itu Bapak. Gitu. Oke, dari Bapak Ibu Makasih, yang lain. makasih Mas. Sama-sama Bapak. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Oke, Bu Vi Hurtina Mas untuk melihat ranking zona di Sendirect tadi pakai apa ya? Oke, untuk melihat ranking zona di Sendirect itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk melihat ranking jurnal Q1 sampai Q4 itu menggunakan Simago Journal Ranking atau Scopus. Tetapi Bapak Ibu yang perlu pahami kembali, Simago Journal Ranking itu adalah pihak ketiga, hilirnya.
Sedangkan hulunya itu adalah scopus.com. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat di di Simago Jurnal itu Q3, itu pasti di scopus.com itu tidak tentu di Q3, bisa saja di Q1 atau Q2. Atau kebalikannya, di Simago itu Q1, tapi di Scopus itu bisa Q3. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Hafid, untuk di simago.com itu update-nya setahun sekali Bapak Ibu. Sedangkan di Scopus itu 1 bulan sekali. Jadi bisa saja di Simago itu di Q1, tapi di Scopus sudah discontinue. Gitu. Jadi perlu Bapak Ibu pahami kembali bahwa Simago Journal Ranking itu adalah pihak ketiga. Dan SendDirect itu hampir sama seperti Google Scholar. Jadi jurnal-jurnal yang sudah discontinue, artikel yang sudah discontinue itu tetap berada di SendDirect. Gitu Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Monggo. Atau ada kendala? Aman nggih? Oke. Mas, ada satu lagi yang saya mau nanya. Nggih, monggo silakan Ibu. Jadi saya kan udah cari jurnal. Kemudian kalau di Simago itu dia Q1. Terus saya masuk lagi ke jurnal tersebut. Terus jurnal tersebut terus di situ dia terindeks Scopus. Kemudian saya cari-cari di SendDirect dia punya jurnal, ya kan? Atau jurnal dia dia itu nggak ada, Mas. Nah, itu gimana tuh kalau maksudnya dia Scopus tapi dia nggak ada di SendDirect. Begitu ya, Mas? Baik. Seperti tadi yang saya sampaikan Ibu, untuk SendDirect itu adalah pihak ketiga. Jadi dia tetap mengambil database-nya dari Scopus, tetapi untuk jurnal-jurnal atau artikel yang ada di Scopus itu tidak akan tampil semua yang ada di SendDirect. Itu hampir sama kayak Google Scholar. Baik nanti jurnal discontinue, jurnal yang tidak terindeks, dan lain sebagainya, itu pasti Bapak Ibu akan tampil di SendDirect-nya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah bandingkan, di Scopus itu ada 40 atau 100 dokumen, tetapi di SendDirect itu bisa sampai 2 juta dokumen. Jadi perbandingannya sangat jauh Bapak Ibu. SendDirect itu ibaratnya hampir sama kayak Google Scholar. Di Scopus itu adalah hulunya. Hulu dari Scopus.com. Di mana yang nantinya Bapak Ibu mencari zona tujuan. Dan di mana nantinya Bapak Ibu untuk submitnya menggunakan Scopus.com. Gitu. Jadi beda aliran nih Bapak Ibu. Jadi SendDirect itu adalah pihak ketiga, hulunya itu adalah Scopus, hilirnya itu adalah Simago Journal Ranking. Gitu Ibu. Oke. Apakah sudah terjawab Ibu, Bu Nurul? Udah. Baik. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Ada yang tanyakan? Tahu cukup? Izin Mas Berto, Nggih. ini untuk yang di online course yang di rumahskopus.com itu kita cicilnya boleh dicicil semua atau berdasarkan tahapan yang apa nih yang mingguan gitu Mas? Oke, baik. Untuk video Sebaiknya yang gitu. siap Ibu. Untuk video yang ada di rumahskopus.com, boleh Bapak Ibu langsung tonton semua, itu monggo silakan. Atau mau Bapak Ibu cicil per sesi seperti ini, juga monggo silakan Bapak Ibu. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Karena di video rumahskopus.com itu tidak pernah kami hapus. Dan itu nanti selamanya Bapak Ibu bisa akses, jadi nanti Bapak Ibu bisa merefresh selamanya. Jadi monggo silakan Bapak Ibu, mau diulang-ulang atau mau langsung ditonton semua atau mau ditonton per sesi juga monggo dipersilakan. Gitu Ibu. Tapi paling tidak yang akan di apa pelajaran kita per 2 hari ini itu udah ada dibahas duluan di itu kan ya Mas ya? Begitu ya rata-rata ya. Benar. Kayak hari ini gitu. Betul kan ya? Benar sekali Ibu, seperti itu. Jadi nanti tinggal Oke. di webinar kita ulik lagi, kita perdalam Iya. lagi, seperti itu. Mungkin baiknya dipelajari dulu baru
baru pergi ke webinarnya gini biar lebih mantap gitu ya Mas Pergo Nggih, ya. bener sekali Ibu. Mm-mm. Makasih Mas. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mas mau tanya, Ini? ini di luar ini sih, di luar materi hari ini. Kalau Mika kan ini mau ikut ini kan niatnya pengen terbit di Scopus ya. Itu biasanya kalau untuk kuartil 1 atau 2, biasanya untuk penerbitannya berapa lama ya? Oke, baik. Untuk rata-rata jurnal baik Q1 sampai Q4 itu rata-rata 4 sampai 6 bulan Bapak Ibu untuk penerbitannya. Tapi itu kembali lagi ke jurnal karena itu secara umumnya. Ada juga yang jurnal itu menerbitkan setiap bulan itu juga ada. Jadi kembali lagi ke jurnal. Nah, nanti akan kita bahas kembali untuk berapa lama, lalu harganya berapa, tujuan jurnalnya, apakah ini jurnal predator atau bukan, itu nanti pada pertemuan ke-6. Jadi nanti akan kita kulik lebih dalam lagi cara menyeleksi jurnal yang baik supaya nanti Bapak Ibu bisa terhindar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, Mas, saya mau menyampaikan sedikit eh, pengalaman kemarin. Saya juga ada ikut pelatihan di yang lain. Itu mencari untuk referensi itu saya memakai site, Mas, di site, hmm, site website. Tapi dia trialnya hanya 7 hari untuk gratis. Setelah itu berbayar. Nah, kira-kira kalau saya mau tanya, kita mencari ini di scopus.com dengan site itu, apakah memang kalau kita mencari di scopus.com seperti yang Mas sampaikan tadi, kita kalau submit itu kita langsung tidak lagi pakai review, tidak direview, jadi langsung aja. Kalau disarankan yang paling bagus itu kita pakai scopus.com ya Mas. Kira-kira bagaimana? Baik, untuk yang SCITE itu adalah AI, Bu. Itu berbeda. AI itu adalah membantu dalam penulisan. Sedangkan Scopus.com itu adalah indexing. Berbeda nih Bapak Ibu nggih. AI dengan Scopus.com. Scopus.com itu adalah indexing, SCITE itu adalah AI-nya. Nah, tapi di sini untuk Scopus.com itu pasti nanti ketika Bapak Ibu submit, itu submitnya ke jurnal terlebih dahulu. Dan itu pasti akan direview. Dan itu untuk review setiap jurnal itu berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa lihat pada pertemuan ke-6 untuk melihat berapa lama reviewnya dan lain sebagainya itu pada pertemuan 6. Karena setiap jurnal itu untuk mereview artikel itu pasti akan berbeda-beda, Ibu. Gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mas, Nggih? untuk kita kan menulis artikel dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kita kan tidak terlalu bagus gitu. Kalau dari Rumah Scopus ada bimbingan ke bahasa situ nggak ada selama webinar ini? Atau Nah, bagaimana ya? bagus nih pertanyaan Ibu. Oke, untuk bahasa Inggris seperti saya gitu nggih Bu, seumpama contohnya jongkok gitu nggih Bu nggih. Tidak pinter dalam bahasa Sama, Inggris. Mas. Tidak pinter bahasa Inggris. Nanti pada pertemuan ketiga kita instalasi namanya Grammarly. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar nggih Grammarly. Nah, nanti akan kita instalasi Grammarly, nanti akan kita kasih tahu cara penggunaan Grammarly yang baik supaya penulisan Bapak Ibu, artikelnya Bapak Ibu tidak ada typo, lalu mungkin nanti kalimatnya itu tidak mendayu-dayu, tidak majemuk gitu nggih. Jadi lebih enak untuk dibaca oleh pembaca. Jadi ketika Bapak Ibu membaca itu, wah ini enak nih tulisannya gitu Bapak Ibu. Itu nanti akan kita gunakan Grammarly. Nanti ada sesinya tersendiri, nanti akan kita ajarkan Ibu. Siap-siap, Alhamdulillah. Makasih, Mas. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Cocok. Ya, Mas, Nggih? melanjutkan pertanyaan Ibu Zuriati ya tadi. Itu kalau misalnya untuk Scopus itu dia ada level bahasa Inggrisnya nggak? Misalnya harus C2, C2 atau C1 atau terus kalau misalnya kemarin kan waktu sebelumnya kita Zoom sebelumnya itu aku kayaknya nonton di video juga katanya Pak Jumintono itu kalau misalnya mau nerbitin Scopus lebih baik dicoba di Q3 dulu baru nanti di Q2 di Q1.
kalau misalnya kita mau langsung ke Q1 itu, maksud aku spesifikasi untuk penilaiannya bisa sampai ke persentil kayak sampai 75 untuk Q1 itu seperti apa ya, Mas? Oke, baik. Untuk di Scopus itu tidak ada level bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Biasanya hanya penulisan bahasa Inggris, baik itu British maupun UK. Biasanya seperti itu. Di beberapa jurnal itu hanya aturan penggunaan tulisan bahasa Inggrisnya menggunakan British atau UK. Atau nanti ada beberapa jurnal itu yang minta namanya proofreading. Nah, itu ada juga. Tapi untuk level bahasa Inggris di Scopus itu tidak ada, Ibu. Gitu. Nanti kalau seperti kata Pak Jo, Bapak Ibu yang belum pernah submit di Scopus mau mencoba di Q3 dulu itu monggo silakan. Tapi mungkin ada beberapa lembaga atau institusi itu yang mengharuskan jika Bapak Ibu ingin sidang terbuka itu harus di Q1. Nah, itu juga monggo silakan. Karena ada beberapa peserta kami itu masuk ke Q3 itu ternyata ditolak. Tapi ketika ditembakkan ke Q2 atau Q1 itu langsung diterima. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi kembali lagi ke jurnalnya. Dan itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Monggo. Kebutuhannya Bapak Ibu itu mau untuk apa dan untuk targetnya di Q berapa. Karena setiap jurnal dan setiap kuartil itu rata-rata aturan dan harganya juga pasti berbeda-beda. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya Mas, tanya lagi nih. Ye? Yang saya dengar, setahu saya katanya itu kan disubmit ke jurnal. Nah, tiap jurnal itu Q1, Q2 sampai Q selanjutnya itu dia berbayar. Kira-kira bayarnya itu range-nya itu antara berapa sampai berapa, Mas? Oke. Untuk Q1 sampai Q4 itu sebenarnya banyak yang gratis Bapak Ibu. Cuman kita butuh waktu yang sabar saja. Gitu nggih. Karena untuk menyeleksi jurnal itu kita membutuhkan waktu. Dan untuk range harganya itu setiap jurnal dan setiap kuartil itu berbeda-beda. Kami dari rumah Scopus itu tidak bisa mematok apa nggih bahasa Indonesianya nggih memastikan harganya. Cuman secara umumnya Q1 itu di antara 40 sampai 60 juta, Q2 itu antara 30 sampai 40, Q3-nya itu di under 30 dan Q4-nya itu biasanya di under 10 sampai di under 20. Itu secara umumnya Ibu. Tapi kami dari Mas Kopus itu tidak bisa memastikan karena setiap jurnal itu berbeda-beda. Gitu Ibu. Iya, untuk mengetahui dia gratis atau berbayar itu nanti sudah disampaikan di tiap jurnalnya. Benar. Nanti akan sudah disampaikan setiap jurnalnya dan nantinya akan kita kulik juga Ibu. Pada pertemuan 6 dari mulai harga, lalu jurnalnya baik atau tidak, predator atau tidak, kuartil berapa itu nanti akan kita sampaikan juga pada pertemuan ke-6. Gitu Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada. Dan sebagai catatan kembali, nggih, mengulang tadi penjelasan dari Mas Hafid. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin berlangganan akun lisensi, Bapak Ibu silakan yang pertama pastikan terlebih dahulu ke lembaganya Bapak Ibu atau instansinya Bapak Ibu terlebih dahulu. Apakah dari instansinya sudah berlangganan atau belum? Karena harganya yang cukup mahal nggih Bapak Ibu nggih, 1,8 miliar per tahun. Jadi lebih baik Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu dari lembaganya itu berlangganan atau tidak. Jika tidak, Bapak Ibu nanti bisa beli di e-commerce, Shopee, Tokopedia, Blibli atau lain sebagainya itu banyak. Tapi seperti tadi kata Mas Hafid, ya, Bapak Ibu silakan pastikan reviewnya terlebih dahulu. Takutnya seperti pengalaman saya pribadi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Beli 1 bulan ternyata hanya bisa dipakai 1 minggu, lalu tokonya menghilang gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu dilihat terlebih dahulu reviewnya. Atau nanti mungkin bisa kami bantu share nggih dari langganan saya pribadi nggih. Saya sudah langganan akun Scopus itu hampir setahun dan itu alhamdulillah aman akunnya. Itu nanti mungkin akan kami bantu untuk share ke WA group gitu nggih. Oke, untuk yang terakhir mungkin ada yang tanyakan kembali? Kita sudah cukup? Cukup sepertinya, Mas. Oke, baik. Kalau cukup, mungkin kita cukupkan materi pada malam hari ini.
Kami dan terutama saya pribadi dan Mas Hafid pamit undur diri. Terima kasih banyak-banyak Bapak Ibu sudah hadir pada webinar malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai bertemu besok pada hari Kamis tentang alat, instalasi alat. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Mas. warahmatullahi Sama-sama Bapak wabarakatuh. Ibu. Makasih, Mas. Sama-sama. Mana?